Pernah kepikiran gak sih kenapa koneksi internet di ponsel tiba-tiba jadi super lemot pas kita lagi di tengah keramaian? Nah, di sini kita akan kupas tuntas tantangan kapasitas seluler yang jadi biang keladinya. Coba deh bayangin momen ini. Anda lagi di konser band favorit. Pengen banget update story, pamer ke teman-teman. Tapi sinyalnya kok hilang. Mau upload gagal, mau nonton video buffering terus. Kenapa sih ini selalu kejadian? Ternyata ada penjelasan teknis yang keren banget di baliknya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari tantangan utamanya, terus kita bedah bahan bakunya yaitu spektrum. Abis itu kita lihat gimana para teknisi harus pinter-pinter menyeimbangkan banyak hal. Cara mereka menghitung data, sampai gimana teknologi jadi pahlawan super di cerita ini. Terakhir, kita rangkum semuanya biar gampang diingat. Kita masuk ke bagian pertama. Tantangan kapasitas. Ini bukan sekedar soal koneksi lemot ya. Ini tuh teka-teki rekayasa yang super kompleks. Bayangin aja jalan tol. Kalau hari biasa, ya lancar-lancar aja. Tapi pas lagi ada acara besar atau mudik lebaran, macetnya minta ampun. Nah, persis kayak gitu. Memberikan layanan yang cepat dan stabil ke jutaan HP secara bersamaan, itu tantangannya mirip kayak ngatur lalu lintas di kota super padat, tapi jalanannya ini gaib, nggak kelihatan. Terus gimana koneksi ini bisa ada? Semuanya itu dimulai dari satu bahan baku yang paling dasar dan yang paling penting, jumlahnya sangat-sangat terbatas. Bahan baku itu namanya spektrum radio. Anggap aja ini jalan tol tak kasat mata di udara. Semua butuh lewat sini, mau itu teleponan, kirim WhatsApp, sampai streaming video. Tapi ada satu masalah besar soal jalan tol ini. Betul, jumlah lajurnya terbatas. Yang bagi-bagi lajur ini pemerintah, dan operator seluler nggak bisa seenaknya bangun lajur baru. Disinilah semua masalahnya berawal. Mereka harus bisa memaksimalkan lajur yang ada, yang jumlahnya segitu-gitu aja. Nah, ini dia dilema terbesarnya para perencana jaringan. Jangkauan lawan kapasitas. Ini kayak main catur. Setiap langkah pasti ada konsekuensinya. Pilih satu, yang lain harus dikorbankan. Lihat deh gambar jungkat-jungkit ini. Ini gambaran yang pas banget. Di satu sisi, ada jangkauan biar sinyalnya kuat sampai ke pelosok desa. Tapi kalau sisi ini dinaikkan, sisi lainnya, yaitu kapasitas untuk melayani orang di satu stadion yang padat, malah jadi anjlok. Begitu juga sebaliknya. Ini tarik ulur yang nggak ada habisnya. Jadi, gimana mereka bisa tahu butuh berapa banyak menara atau tower? Apa cuma tebak-tebakan? Oh, tentu tidak. Yuk, kita coba intip dapur mereka dan lihat alat-alat yang mereka pakai buat menghitung. Langkah pertama, jadi peramal masa depan. Mirip kayak BMKG meramal cuaca. Mereka harus menebak, kira-kira 3 tahun lagi, seberapa banyak video yang bakal kita tonton. Mereka analisis semuanya untuk bikin perkiraan yang seakurat mungkin. Khusus buat panggilan suara, ada satuan ukur yang unik, namanya erlang. Anggap aja ini kayak kilogramnya lalu lintas suara. Satu erlang itu setara dengan 1 jam penuh obrolan di satu saluran. Pokoknya makin tinggi nilai erlangnya, ya makin sibuk dan padat jaringannya. Nah, ini dia kuncinya. Jaringan itu nggak dirancang buat hari-hari biasa, tapi buat jam sibuk paling parah. Dan targetnya bukan 100% berhasil loh. Angka 2% di sini artinya mereka sengaja merancang sistem di mana maksimal ada 2 dari 100 panggilan yang gagal pas lagi puncak-puncaknya. Kenapa begitu? Karena kalau mau bikin kapasitas untuk 100%, biayanya bakal gila-gilaan dan gak efisien. Jadi ini adalah sebuah kompromi yang cerdas. Terus, gimana cara mereka nambah kapasitas kalau frekuensinya terbatas? Nah, disinilah ada trik yang jenius banget. Penggunaan ulang frekuensi. Konsepnya tuh mirip kayak ada rumah nomor 123 di Jakarta, dan ada juga rumah nomor 123 di Surabaya. Selama lokasinya jauh, yang gak akan ada masalah salah kirim paket kan? Prinsip yang sama persis dipakai buat sinyal seluler. Oke, jadi alur kerjanya itu kayak resep bikin kue. Pertama, prediksi dulu butuh adonan trafik seberapa banyak. Kedua, hitung kapasitas tiap loyang atau tower. Ketiga, bagi adonannya buat tahu perlu berapa loyang. Terakhir, tata letak loyangnya, panggang, terus cicipin terus-menerus sampai kuenya sempurna. Ini siklus yang nggak pernah berhenti. Dari tadi kita ngomongin soal batasan terus ya. Sekarang kita bahas solusinya, teknologi. Kemajuan teknologi ini benar-benar bikin pergeseran besar, mengubah total aturan mainnya.
Ingat zaman HP jadul, zaman 2G, waktu itu fokus utamanya cuma satu, suara. Semua perencanaan jaringan tujuannya cuma untuk menghindari panggilan yang terblokir. Pertanyaannya bukan seberapa cepat internetnya, tapi teleponnya bisa nyambung nggak? Simple. Sekarang, lompat ke era 4G dan 5G. Wah, ceritanya beda 180 derajat. Tujuannya bukan lagi cuma menghindari blokir, tapi memberikan kecepatan data yang kita harapkan. Pertanyaannya jadi, bisa streaming video lancar tanpa buffering nggak? Ini perubahan yang fundamental banget. Dan grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh, bar buat 2G di kiri, kecil banget kan? Terus lihat gimana bar 4G LTE langsung melonjak drastis. Ini bukan cuma naik sedikit, ini lompatan raksasa. Teknologi yang lebih baru itu jauh lebih pintar dalam memeras data dari spektrum yang sama, makanya kecepatannya bisa sampai 100 Mbps. Baik, kita sudah jalan-jalan ke sisi teknisnya. Sekarang, mari kita ikat semua benang merahnya dan kita kembali ke pertanyaan paling awal. Jadi, kenapa koneksi kita bisa melambat? Jadi, kalau ada 4 hal yang paling penting untuk diingat, ini dia. 1. Spektrum itu barang langka. 2. Selalu ada pilihan sulit antara jangkauan dan kapasitas. 3. Jaringan itu dirancang untuk momen paling sibuk bukan hari biasa. Dan yang keempat, fokus teknologi udah geser total dari sekedar suara ke kecepatan data. 4 pilar ini menjelaskan hampir semua masalah koneksi yang kita alami. Jadi, lain kali Anda lagi di tempat ramai dan sinyal tiba-tiba hilang, coba deh jadi detektif sejenak. Analisis, ini karena kebanyakan orang yang pakai ya? Atau karena desain jaringannya lebih mentingin jangkauan luas daripada kapasitas padat di area ini? Atau jangan-jangan karena kita masih pakai teknologi jaringan yang lebih lama? Sekarang Anda punya bekal untuk menebak jawabannya. Dan jawabannya tentu saja adalah campuran rumit dari ketiganya. Terima kasih sudah menyimak.